Transkip Dokorismu John B. Sakai atau yang disebut dengan BUPKI, ada dua yang itu sangat pelik waktu Republik didirikan. Satu tentang asas negara, ideologi negara. Waktu itu kan ada Wahid Hasim, ada Agus Salim, ada yang kelompok Muslim yang menawarkan udah negara tuh berdasarkan Islam aja, kira-kira begitulah. Kemudian ternyata dijawab oleh Bung Karno tanggal 1 Juni, udah ini dasarnya, dan itu dibacakan di PBB. Nixon belum jadi presiden, Bung Karno mengatakan believe in God sampai demokrasi sampai social justice. Itu Nixon geleng-geleng. Itu baru ada ideologi dunia yang jauh lebih hebat dari waktu itu. Ada dua ideologi yang besar, satu kapitalisme, yang kedua adalah komunisme. Bung Karno menawarkan ini ideologi ketiga nih, ada demokrasinya, dan ketika disebut demokrasi di forum PBB itu, Nixon luar biasa ini presiden. Karena itu ketika Bung Karno, kita baca di narasinya, ketika dia menentang pembentukan negara Malaysia, maka Bung Karno mengatakan itu negara itu nggak ada ideologinya. Yang ada di ideologinya itu negara kita. Itu negara buatan British ya. Jadi kalau ada yang nyerang pasti minta batu. Dan ternyata kan betul. Sampai sekarang kan dia bingung. Patung-patung yang ada di Malaysia itu kan patung-patungnya kulit putih. Bukan patung kayak kita Bung Karno, ada Bung Hatta dan sebagainya. Inilah saya kira warisan yang luar biasa. Bung Karno menawarkan satu ideologi. Dan ideologi itu dipegang luar biasa. Saya menyebut Pak Mahfud. Ketika Pak Mahfud mendampingi Gus Dur dan Gus Dur mau jatuh, itu ada kelompok ulama, saya tidak sebutkan ulamanya, minta waktu kepada Gus Dur untuk menghadap. Gus Dur, saya akan berada di balik Gus Dur. Kita lawan mereka yang mendengar Gus Dur. Hanya satu, saya akan sampaikan kepada Gus Dur. Pak Mahfud sudah kasih waktu kepada mereka, Presiden sudah siap, tapi Gus Dur tanya, apa agendanya? Ternyata agendanya itu deklarasikan khilafah. Oh, kata Gus Dur, saya lebih baik turun karena negara Pancasila itu bapak saya yang bikin juga. Ini bahayanya luar biasa. Jadi Gus Dur tidak mau diterima. 8 kiai menghadap Gus Dur di saat-saat jatuh. Gus Dur pilih lebih baik jatuh daripada dekret khilafah. Itu kan menyesatkan Republik kayak begitu. Inilah komitmen Pak Mahfud dengan Gus Dur soal ideologi. Yang kedua soal demokrasi. Itu di BPUPKI diperdebatkan. Apakah kerajaan atau demokrasi atau republik? Semua sepakat memilih republik supaya ada demokrasinya. Maka ciri demokrasi adalah harus diganti berulang-ulang kepemimpinannya. Secara konstitusional harus ada penyelenggara pemilihan umum, ada pemilihan umum yang adil, ada pengelola penegaraan yang dipisahkan atau separation of power, ada legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada yudikatif dan sebagainya, harus diatur dalam konstitusi itu. Dan ada semua sekarang ini, lebih lengkap kita ini. Bapak Ibu sekalian, salah satu masalah yang terbesar itu adalah soal partai politik. Demokrasi mesti ada partai politik. Tidak ada presiden tanpa ada partai politik. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Gak ada presiden tanpa partai politik. Salahnya partai politik sekarang ini, dia instan. Karena itu saya dengan teman-teman di Komisi 2, ada Pak Ganjar, kemudian ada teman-teman yang lain daripada IPM mengatakan, pilih Jabar lagi aja. Kenapa? Bung Karno mengatakan partai politik itu adalah sekumpulan orang yang punya visi, punya ide, punya gabungan cita-cita. Bukan orang yang mau berebut kekuasaan. Saya enak perut bikin partai politik. Nyawanya kepek saja. Saya setuju, makanya ketika Pak Arief Wibowo mengatakan pilih partai politik lain. Saya dari P3 mengajukan dulu ya, udah pilih partai politik aja. Baiklah, kalau partai politik yang dipilih tidak akan ada orang menjual diri di partai politik. Dan partai politik sekarang ini, faktanya sekarang ini, mesin agen seperti panitia. Yang jualan adalah dirinya. Mohon maaf ya, kalau saya menyebut misalnya kelompok yang sekarang ini, kalau tidak populer, dia harus punya duit. Jadi partai itu apa idenya? Kalau PDI itu maju, pilihlah partai PDI. Karena kami adalah pelengkap negara berdasarkan Pancasila. Maka kemudian di situ ada kader-kader yang dipilih oleh partai politik. Bukan saya enak perutnya. Demikian juga P3. Coba jalannya. Tapi ini ternyata cuma PDI sendirian yang mengajukan supaya pemilu itu dipilih partai politik. Dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan peserta pemilu bukan orang, tapi partai politik.